Pengertian GHS atau gerak harmonis sederhana definisinya adalah gerak bolak-balik secara terus-menerus melalui titik keseimbangan. Contoh pertama dari gerak harmonis sederhana yaitu ayunan atau pendulum, dan yang kedua adalah pair. Pendulum atau ayunan dan pegas itu sama-sama bergerak, yaitu pendulum bergerak ke kanan dan ke kiri, sedangkan pegas yaitu ke atas dan ke bawah. Jika saya stop pendulum, maka akan terjadi seperti ini. Jika pegas saya stop dari gerak atas dan ke bawah, maka seperti ini. Sama-sama memiliki titik A, B, dan C. Begitu juga pegas memiliki titik A, B, dan C. Kemudian di sini ada Y. Y itu adalah simpangan. Kemudian di atas itu ada theta, yaitu sudut simpang. Ya. Yang kedua ada B. Titik B itu melambangkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah posisi ketika benda ini belum digerakkan. Ketika benda ini belum disimpangkan atau belum digerakkan, maka benda ini diam pada posisi B. Yang pegas juga sama, dia akan diam pada posisi B sebelum dia ditarik ke bawah. Inilah yang disebut dengan titik keseimbangan. Ada pengertian untuk satu getaran. Kalau kita bicara ayunan, satu getaran itu artinya pergerakan dari titik A menuju titik B, menuju titik C, ke B, kemudian kembali lagi ke A. Itu adalah satu getaran. Pada pegas juga sama. Berarti dari titik A ke titik B, ke titik C, B, kemudian kembali lagi ke A. Itu satu getaran. Apakah harus selalu mulai dari A? Bebas. Tergantung pemilihan acuan. Kalau kamu memilih acuannya di C, berarti nanti pergerakannya dari C ke B, ke A, ke B lagi, kembali ke C. Itu satu getaran. Kalau kamu memilih acuannya dari B, maka dari B misalkan ke A, ke B, ke C, ke B lagi. Itu satu getaran. Berikut ada yang disebut dengan amplitudo atau simpangan maksimal atau simpangan paling jauh. Simpangan paling jauh itu berarti berada pada titik A. Artinya benda ini tidak mungkin lagi bergerak ke kanan karena maksimalnya hanya di A. Bisa di A, bisa di C. Kiri dan kanan itu sama. Ini simetris ya. Kalau kita bicara pegas ya berarti mentok nanti pegasnya hanya sampai di A dan sampai C. Tidak mungkin lebih daripada itu. Itu yang disebut dengan simpangan maksimal atau amplitudo. Kemudian ada istilah periode. Periode adalah waktu untuk menempuh satu getaran. Secara matematis dituliskan sebagai T sama dengan T kecil per N. T kecil ini adalah selang waktu, N ini adalah jumlah getaran. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Itu disebut dengan periode. Satuan dari periode adalah sekon. Yang kedua, ada istilah frekuensi. Frekuensi mau menyatakan banyaknya getaran dalam satu sekon. Secara matematika dirumuskan sebagai F sama dengan N per T. Periode dan frekuensi rumusnya ini berkebalikan. Berarti kita bisa mencari hubungan antara periode dan frekuensi. Yaitu T sama dengan 1 per F. Atau bisa juga F sama dengan 1 per T. Sama ya. Lanjut. Mengapa benda itu bisa bergerak bolak-balik? Alasannya karena ada gaya pemulih. Gaya pemulih inilah yang menyebabkan benda itu bergerak bolak-balik. Arah gaya pemulih selalu menuju ke titik keseimbangan. Ilustrasinya sebagai berikut. Ini kita bicara yang ayunan dulu. Ketika benda saya simpangkan membentuk sudut theta, maka benda ini akan menyimpang, gitu ya. Benda ini kan punya massa.
Hukum Newton mengatakan setiap benda yang punya massa maka dia punya gaya berat, yaitu M kali G. Kemudian di sini ada tali. M kali G ini kita uraikan menjadi ke kanan bawah yang sejajar dengan tali dan ke kiri bawah yang tegak lurus dengan tali. Kalau di sini theta, maka theta akan sama dengan di sini. Ini disebut sebagai sudut sehadap. Sekarang kamu lihat tetanya di sini. Berarti anak panah yang ke kanan bawah ini adalah mg cos theta karena menempel pada sudut. Sementara yang tegak lurus ini adalah mg sin theta. Kalau di sini sudah cos, maka di sini pasti sin. Menentukan cos dan sin ini dipelajari di kelas 10 semester ganjil kalau kita bicara tentang penguraian vektor. Seharusnya kamu sudah mahir tentang ini. Yang disebut dengan gaya pemulih itu adalah yang ini. Gaya pemulih itu adalah mg sin theta. Ini yang disebut dengan gaya pemulih. Ketika bendanya berada di sebelah kanan, gaya pemulihnya selalu berada ke kiri, menuju ke posisi setimbang yang lurus ini. Ketika bendanya nanti berada di sebelah kiri, maka nanti gaya pemulihnya selalu ke kanan, menuju ke garis seimbang. Gaya pemulih itu dirumuskan sebagai Fp sama dengan min mg sin theta. Diambilkan dari sini tadi ya. Tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu melawan arah simpangan. Maksudnya begini. Coba kita lihat gambar yang sebelah kanan. Ketika bendanya menyimpang ke kanan, ini ya, ini bergeraknya ke kanan, gaya pemulih mg sin theta-nya selalu mengarah ke kiri. Berlawanan. Ketika bendanya berayun ke kiri, mg sin theta-nya selalu ke kanan. Itulah mengapa di sini diberi tanda negatif. Hanya untuk menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan simpangan. Ini keterangan. Fp gaya pemulih satuannya Newton, M massa beban satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan theta adalah sudut simpang satuannya derajat. Sekarang kita bicara untuk pegas. Konsepnya sama. Pada saat pegas ini belum kita tarik, maka pegas ini berada pada posisi setimbang. Kemudian kita tarik ke bawah, maka nanti terjadi simpangan sebesar Y. Karena kita tarik ke bawah, akan ada sesuatu yang seolah-olah menarik dia ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya pemulih pada pegas. Gaya pemulih pada pegas itu dirumuskan sebagai Fp sama dengan min Kx. Rumus ini datangnya dari hukum Hooke. Kalau kita bicara pegas selalu ada yang namanya hukum Hooke. Sama seperti tadi, tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu melawan arah simpangan. Kita lihat simulasi yang di sebelah kanan. Ketika bendanya berayun ke bawah, gaya pemulihnya ke atas. Ketika bendanya berayun ke atas, gaya pemulihnya ke bawah. Sama ya dengan yang ayunan tadi. Ini keterangan. Fp sama dengan gaya pemulih satuannya Newton. K itu adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter. Dan Y adalah simpangan. Setiap pegas punya nilai konstantanya sendiri-sendiri. Tadi sudah saya sampaikan materi tentang harmonik sederhana. Sekian dari saya, Wahid Wahid Fitrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.